Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada kesempatan kultum hari ini, saya akan membawakan tema tentang keikhlasan. Ikhlas adalah bentuk amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian secara istimewa dan harus dilakukan secara terus-menerus di setiap kita hendak melakukan amal ibadah. Ikhlas bukan hanya sekedar pasrah atau menerima apa adanya, melainkan kerelaan untuk berjuang dan menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِنْ مَكَانٍ سَحِيقٍ. Yang artinya, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Orang yang ikhlas memiliki pola hidup yang lebih berkualitas dibandingkan orang lain. Ia akan lebih tenang dalam menghadapi masalah, akan lebih lega dalam setiap usahanya, dan bersahaja dalam bertindak. Terdapat 3 cara untuk membuat hati kita lebih ikhlas. Yang pertama, mengenal dan memahami siapa Allah. Mengenal dan memahami Allah berarti mengenal sifat, kedudukan, hukum-hukumnya, dan juga aturan kehidupan yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Dasar mengenal Allah adalah memahami aqidatul khamsin, 50 akidah, di mana di dalamnya diuraikan tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Dengan mengenal dan memahami siapa Allah, maka manusia akan paham dan merasakan betul bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah. Sehingga keikhlasan pun akan muncul, bahkan akan senantiasa bersyukur tiada henti. Inilah langkah awal untuk bisa mengamalkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari kita. Cara yang kedua yaitu memahami aturan-aturan Allah. Sebagaimana memahami sifat dan siapa Allah, manusia perlu memahami aturan Allah yang dijalankan setiap hari. Ketika tidak memahami aturan Allah, maka manusia akan merasa malas atau akan mempunyai niat yang kurang lurus dalam menjalankan aturan Allah. Imam Al-Ghazali berkata, La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengenal Allah yang wajib disembah. Yang ketiga, mendudukkan setiap masalah secara adil dan seimbang. Hal ini dilakukan dengan senantiasa objektif, seimbang, melihat dari berbagai sudut dan persepsi dalam setiap masalah. Dengan melihat segala masalah secara adil dan seimbang, maka manusia akan mudah untuk mengambil hikmah dan kebaikan dari apa yang dialaminya. Tidak akan ada keluhan, yang ada kecuali keikhlasan. Dengan keikhlasan, manusia akan lebih mudah untuk menjalani segala sesuatu dan dengan mudah menjalankan atau mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Dalam berbagai kesempatan kajian ilmiah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab seringkali memberikan satu gambaran, satu contoh tentang ikhlas dengan sebuah gelas yang penuh dengan air putih. Tidak ada sedikit pun yang ada dalam gelas itu selain murni air putih belaka, tanpa tercampuri apapun. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Seseorang melakukan satu amalan hanya karena Allah semata. Tak ada satupun niat atau motivasi lain yang mencampurinya. Tak ada harapan surga, tak ada keinginan enaknya hidup di dunia.
Semua murni karena menghamba kepada Allah saja. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam salah satu kitabnya Nashaihul Ibad membagi keikhlasan ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama atau tingkatan yang paling tinggi yaitu ikhlas dengan cara membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Orang yang beramal dengan keikhlasan tingkat ini sama sekali tidak berpikir untuk mendapatkan balasan atas seluruh amalnya. Dia pun tidak peduli apakah kelak di akhirat Allah akan memasukkannya ke dalam surga ataupun neraka. Ia hanya berharap ridho Tuhannya. Adapun tingkatan ikhlas yang kedua adalah melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian akhirat seperti dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan dapat menikmati berbagai macam kelezatannya. Beribadah dengan niat dan motivasi seperti ini masih dikategorikan sebagai ikhlas, hanya saja bukan ikhlas yang sesungguh-sungguhnya ikhlas. Keikhlasan seperti ini ada pada tingkatan kedua di bawah tingkat keikhlasan yang tertinggi. Ini diperbolehkan mengingat Allah dan juga Rasulullah sering memotivasi para hamba dan umatnya untuk melakukan amalan tertentu dengan iming-iming pahala yang besar dan juga kenikmatan yang luar biasa kelak di akhirat. Tingkatan yang terakhir yaitu melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian duniawi seperti kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Tingkat keikhlasan yang ketiga ini adalah tingkat keikhlasan yang paling rendah, di mana orang beribadah dilakukan karena Allah, namun ia juga memiliki harapan untuk mendapatkan imbalan duniawi dengan ibadahnya itu. Lalu bagaimana bila seseorang yang beribadah atau melakukan suatu amalan dengan niat dan motivasi selain 3 hal tersebut, seperti orang beribadah dengan harapan akan dipuji dan dianggap orang lain sebagai orang yang taat, mencari ilmu dengan harapan akan dihormati orang lain sebagai orang yang alim, bersedekah dengan harapan akan mendapatkan suara yang banyak dalam pemilihan lurah, kepala daerah ataupun wakil rakyat? Masih menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa yang demikian itu termasuk sikap riya yang tercela, bukan ikhlas. Beliau pun mengatakan, selain ketiga motivasi di atas adalah riya yang tercela. Demikian kultum hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.